Baik, terima kasih kepada moderator pertama kita yaitu Bapak Joko. Selanjutnya untuk acara pemaparan materi kedua dengan narasumber Ibu Rani Julia Ondang dan akan dimoderatori oleh Bapak Ardiansa Listinata. Selanjutnya untuk sesi pemaparan materi dan diskusi, saya serahkan langsung kepada moderator kedua kita, yaitu Bapak Ardiansa Listinata. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita ya, Mbak Fania yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Masih di sesi kedua ini harusnya tetap masih semangat ya. Karena ini nanti untuk yang sesi kedua ini izinkan saya Ardiansa Listinata ya dikasih di PSAPP baik bidang PAPK ya, mungkin Bapak Ibu yang di UAPAW itu sudah komunikasi ya dengan saya di WAG ya, WAG UAPAW Sulut gitu. Mungkin ini kesempatan kita bisa bertatap muka secara langsung. Kemudian juga terkait dengan materi yang kedua ini, nanti ada dua materi ya Bu Rani ya. Nanti adalah ini ada Ibu Rani Julia Ondang. Beliau adalah trainer sakti modul pelaporan itu. Nah, kalau kita perhatikan ya dari tadi narasumber pertama, narasumber kedua itu banyak keduanya adalah Sri Kandi ya, luar biasa sekali. Ini saya juga melihat ini peserta mayoritas Sri Kandi juga ini ya. Ini perlu eh, kita cek atau kita kaji lagi nih apa hubungan dengan para Sri Kandi dengan penyusunan laporan keuangan ya. Apa karena lebih cermat atau lebih teliti atau lebih telaten dalam menyusun laporan keuangan. Nah, itu yang dapat disampaikan nanti tanpa memperpanjang waktu ya. Kami persilahkan kepada Ibu Rani untuk menyampaikan materi dan nanti di sesi diskusi kita laksanakan sesi diskusi sebagaimana tadi sesi pertama ya, Ibu Rani menyampaikan materi, kemudian pada sesi diskusi Bapak Ibu baik yang hadir secara langsung di sini maupun melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan ya, menyampaikan pertanyaan. Nanti kita beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Demikian, mohon silakan Ibu Rani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu, salam berjumpa dengan saya. Seperti sudah disampaikan Bapak Ardi, perkenalkan nama saya Rani Julia Ondang. Saya merupakan staf laksana pada bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Ini mungkin kali pertama kita berjumpa Bapak Ibu, dan pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dan menyampaikan pemahaman mengenai implementasi modul pelaporan sakti, terutama modul persediaan dan modul aset tetap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan materi kita yang pertama, yaitu modul persediaan. Ya, sambil menunggu slide-nya disiapkan. Adapun Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa BMN atau barang milik negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dan persediaan
merupakan barang milik negara yang dikategorikan sebagai aset lancar, yaitu aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporannya. Selanjutnya, menurut Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah PSAP nomor 05, persediaan meliputi barang atau perlengkapan yang dibeli, disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti ATK, barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Selanjutnya, sekarang mengapa kita harus menata usahakan persediaan? Ada 3 hal yang mendasari. Yang pertama, agar kita memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu tentang persediaan itu. Selanjutnya, untuk mengamankan transaksi persediaan melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten. Dan yang ketiga yaitu sebagai dukungan atas penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat yang menghasilkan informasi persediaan sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Berikutnya, apa saja ruang lingkup dari persediaan? Yaitu mencakup pengelolaan persediaan di unit akuntansi kuasa pengguna barang atau KPB seperti sebagai satker induk dan unit di bawahnya sebagai satker pembantu. Transaksi persediaan bisa dilakukan di satker induk maupun pembantu, namun pelaporan persediaannya ada pada satker KPB sebagai satker induk. Selain itu, satker induk juga bertugas mengkonsolidasikan data saldo dari satker pembantu jika ada, dan ketika satker pembantu melakukan tutup buku periode. Berikutnya, modul bisa dilihat bahwa modul persediaan dalam Sakti mengelola transaksi masuk ataupun transaksi keluar atas persediaan yang dimiliki satker berupa perolehan yang berasal dari pembelian oleh PPK atau di modul bendahara, atau dengan cara perolehan lainnya, juga dari pemakaian barang, transfer antar satker maupun internal satker, hibah masuk maupun hibah keluar, penghapusan terhadap barang usang atau rusak, koreksi persediaan, penghapusan lainnya, opnam fisik, dan pelaporan persediaan. Next. Bapak Ibu, kira-kira begini tampilan modul persediaan dalam Sakti. Bagi Bapak Ibu yang memiliki user modul persediaan mungkin sudah mengetahuinya. Lalu berikutnya, apa keterkaitan antara modul persediaan dengan modul-modul lainnya di Sakti? Seperti yang kita ketahui bahwa Sakti merupakan aplikasi yang terintegrasi dalam satu database atau integrate database, maka modul persediaan ini tidak berdiri sendiri, namun dia dipengaruhi oleh 2 modul sebelumnya, yaitu modul administrator dan modul komitmen. Selain itu, modul persediaan ini pun mempengaruhi modul yang lain, yaitu modul GL pelaporan, di mana pada modul administrator akan menyediakan data referensi bagi modul persediaan, dan modul komitmen akan menyediakan berita acara serah terima sebagai dasar perekaman transaksi barang persediaan. Selanjutnya, modul persediaan ini akan menghasilkan jurnal pada transaksi persediaan di modul GLP. Jadi bisa dilihat saling berkaitan keempat modul ini. Next. Terdapat 2 user yang diperlukan pada modul persediaan, yaitu yang pertama, operator yang bertugas merekam segala transaksi pendetailan pada modul persediaan. Selanjutnya diperlukan seorang approver yang bertugas memberikan persetujuan atas transaksi yang dilakukan oleh operator persediaan dan juga bertanggung jawab menutup buku atau menutup periode pelaporan modul persediaan. Next. Nah, Bapak Ibu,
bisa dilihat bahwa inilah alur proses bisnis pada modul persediaan. Kita akan berkutat lama membahas ini, di mana bisa dilihat bahwa proses awal pada modul persediaan itu dimulai dengan pengaturan atau setting metode, baik metode pencatatan maupun metode penilaian. Kedua metode ini dilakukan otomatis by system, artinya Bapak Ibu sebagai operator tidak perlu melakukan perekaman manual di menu sakti. Metode pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah metode yang digunakan untuk menentukan bagaimana pencatatan transaksi persediaan ini dilakukan, dan metode persediaan saat ini adalah menggunakan metode perpetual, yaitu metode yang menentukan pencatatan persediaan dilakukan secara langsung berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga pokok pada setiap transaksi. Sedangkan untuk metode penilaiannya, sejak tahun 2021 Sakti telah menggunakan metode FIFO atau first in first out. Selanjutnya pada alur proses modul persediaan dilakukan yang sementara berjalan, yaitu migrasi data referensi dan data transaksi persediaan dari aplikasi iRecon LK ke dalam database Sakti melalui proses interkoneksi yang dilakukan by system, di mana data yang dipindahkan adalah saldo barang pada bulan Desember 2021. Tentunya oleh Satker yang sebelumnya sudah menggunakan aplikasi persediaan. Bagi Satker yang pada tahun 2022 baru memiliki DIPA, tidak perlu melakukan migrasi. Dan proses migrasi persediaan ini hanya dilakukan sekali sepanjang kita menggunakan aplikasi Sakti, dan perlu dilakukan sebelum adanya penginputan transaksi persediaan pada tahun anggaran berjalan. Bisa dilihat di situ ada 5 transaksi pada modul persediaan, yaitu transaksi masuk, transaksi keluar, transfer masuk dan transfer keluar, koreksi, dan opnam fisik. Jadi setelah operator melakukan perekaman transaksi, maka user approval melakukan persetujuan dan tutup buku periode pelaporan. Untuk selanjutnya pencetakan laporan persediaan bisa dilakukan, dan data persediaan ini bisa dikonsolidasikan ke modul GLP. Selanjutnya ini yang penjelasan tadi. Next, lanjut ya, ini yang penjelasan tadi. Lanjut ya, kita bisa melihat ada transaksi masuk yang keluar begitu banyak. Dari transaksi masuknya ada saldo awal, ada pembelian, ada transfer, ada hibah, rampasan, ada reklasifikasi masuk, dan reklas masuk dari aset ke persediaan. Demikian juga padanan pada menu transaksi keluar, ada transaksi habis pakai, penyerahan ke masyarakat, transfer keluar, hibah keluar, persediaan keluar lainnya, persediaan usang rusak, penghapusan, dan reklas keluar. Lanjut ya Bapak Ibu, untuk transaksi masuk pembelian, ini merupakan mungkin transaksi yang paling sering digunakan pada modul persediaan, yang paling sering dicatat. Transaksi masuk pembelian merupakan transaksi pada tahun anggaran berjalan yang perekamannya didahului oleh transaksi pencatatan penerimaan barang per sub-sub kelompok dan pencatatan BST atau non-BST di modul komitmen, yang kemudian pada modul persediaan ini didetailkan ke 16 digit kode barang persediaan. Pada apa yang harus kita siapkan saat melakukan transaksi masuk pembelian, yaitu dokumen yang harus disiapkan operator persediaan yang pasti adalah BST ataupun dokumen pembelian lainnya yang sah. Next. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat bahwa
transaksi di modul persediaan sangat bergantung penuh pada data sumber pada modul komitmen. Selanjutnya, nah ini contoh tampilan saat Bapak Ibu nanti akan merekam transaksi masuk pembelian. Jadi dari operator persediaan melakukan login menggunakan user operator persediaan. Kemudian silakan pilih menu persediaan transaksi masuk pembelian. Diklik tombol tambah dan akan muncul pilihan apakah kontrak atau non kontraktual. Lalu pilih dokumen pembelian yang ingin kita detailkan. Lanjut, next. Dan Bapak Ibu selanjutnya tinggal sebagai operator kita mengisi tanggal buku pembukuan, lalu pilih list kode barang yang akan kita detailkan. Di bawah kanan ada tombol plus atau tambah yang berguna untuk menambahkan kode barang per sub-sub kelompok dan mengisikan jumlah barang serta harga satuan lalu disimpan. Jika Bapak Ibu ingin menambah detail kode barang sesuai dengan sesuai dengan kwitansi atau BST pembelian yang Bapak Ibu miliki, silakan tambahkan lagi kode plus di bawah itu, di kanan bawah, isikan lagi jumlah dan harga satuan. Setelah selesai perekaman satu dokumen sumber, misalnya kwitansi atau BST, Bapak Ibu bisa merekam, simpan, klik simpan. Next. Selain transaksi masuk pembelian Bapak Ibu, barang persediaan juga bisa diperoleh melalui transaksi saldo awal, transfer masuk, hibah masuk, rampasan dan perolehan lainnya. Next. Selanjutnya, padanan dari pembelian tentu ada transaksi keluar atau transaksi pemakaian, yaitu menu yang menginput persediaan keluar transaksi tahun anggaran berjalan, di mana pengeluaran barang persediaan untuk penggunaan atau pemakaian yang digunakan Satker sebagai bahan habis pakai ataupun penjualan, penyerahan ke masyarakat, bantuan sosial, pemakaian untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga. Pembebanan persediaan ini diatur dalam mapping kode barang dengan kode akun bebannya, dan dokumen yang harus disiapkan Bapak Ibu saat melakukan transaksi perekaman pemakaian atau transaksi keluar bahan habis pakai adalah bon barang. Jadi dikumpulkan seperti saat ini dari sudah mulai transaksi Juni ya, berarti kita kumpulkan dari Januari berurutan sampai Juni, berkoordinasi dengan penyimpan SPM atau SP2D di Satker Bapak Ibu, mengumpulkan bon-bon barang ataupun nota-nota pembeliannya, kemudian direkam berurutan dari Januari sampai dengan bulan Juni. Selanjutnya, ini adalah menu untuk merekam transaksi keluar barang habis pakai. Bapak Ibu bisa login kembali di user operator, kemudian pilih menu persediaan, transaksi keluar, pemakaian habis pakai, penjualan, penyerahan ke masyarakat, bansos. Kemudian silakan klik tombol rekam. Next. Ya, setelah diklik tombol rekam, Bapak Ibu bisa mengisikan nomor bukti bon barang, tanggal buku, tanggal dokumen, dan jika ingin menambahkan detail di bon barang, ada tombol plus di bawah, di kanan bawah, silakan diklik. Dan Bapak Ibu silakan mengisikan jumlah barang, harga satuan yang akan digunakan, kemudian disimpan. Kalau masih banyak data pada bon barang itu, silakan masih bisa ditambahkan. Kalau sudah selesai direkam semua transaksi pada bon barang tersebut, dilakukan penyimpanan. Next. Ya, jadi selain transaksi pemakaian, untuk transaksi keluar bisa melalui transaksi transfer keluar, penyerahan ke masyarakat,
persediaan tak dikuasai, hibah keluar, persediaan usang, rusak, dan persediaan keluar lainnya, serta penghapusan barang usang dan rusak. Selanjutnya, next. Selanjutnya, jika ternyata dalam proses perekaman transaksi persediaan Bapak Ibu terdapat kesalahan, maka gunakanlah menu koreksi pada modul persediaan ini yang berguna untuk pencatatan perubahan pencatatan barang persediaan, baik kuantitasnya, artinya jumlah barang yang mau diperbaiki, ternyata salah rekam di kwitansi ataupun di bon barangnya, maupun nilainya. Bisa dilakukan koreksi melalui menu ini. Nah, koreksi ini bisa dilakukan tanpa melalui opnam fisik, namun ada catatannya harus melalui persetujuan dari user approver. Selanjutnya, transaksi yang berikutnya pada modul persediaan adalah opnam fisik, di mana setiap akhir periode perlu diadakan opnam fisik persediaan untuk menentukan kuantitas dari setiap jenis barang persediaan. Yang selanjutnya, catatan persediaan akan disesuaikan berdasarkan hasil opnam fisik tersebut. Sebelum Bapak Ibu operator melakukan opnam fisik, dapat dilakukan pencetakan bahan opnam fisik yang berisi daftar barang sesuai dengan pencatatan sistem, dan dapat dilakukan pada menu cetak bahan opnam fisik oleh user operator, satker induk maupun satker pembantu, dengan memilih menu persediaan, opnam fisik, dan cetak bahan opnam fisik. Setelah Bapak Ibu melakukan penghitungan barang fisik secara selesai dan dicatat pada bahan opnam fisik, maka hasil perhitungan ini kita masukkan kembali ke aplikasi persediaan melalui menu rekam hasil opnam fisik. Yang melakukan rekam adalah user operator persediaan, dan ada catatan sebelum melakukan rekam hasil opnam fisik, Bapak Ibu perlu menyelesaikan semua transaksi yang masih berstatus pending pada satker Bapak Ibu. Dengan langkah yang dilakukan untuk merekam hasil opnam fisik, kita pilih pada menu persediaan, opnam fisik, dan silakan merekam hasil opnam fisik. Selanjutnya harus menunggu atau meminta persetujuan opnam fisik oleh approval Bapak Ibu. Next. Dan menu yang terakhir pada belum terakhir, masih ada satu lagi, yaitu menu tutup periode persediaan, yang merupakan salah satu proses yang penting dalam modul persediaan untuk menjaga transaksi supaya tidak terjadi kesalahan periode. Jadi jangan transaksi bulan Januari rekam di bulan Februari, atau Februari rekam di bulan Maret. Jadi dia berguna untuk menjaga tidak terjadi kesalahan pemilihan periode, juga untuk menyusun saldo akhir atau period balance persediaan per periode. Informasi saldo akhir ini digunakan pada saat Bapak Ibu operator modul persediaan akan mengirimkan data persediaan ke aset tetap, dan untuk bahan rekonsiliasi internal dengan modul GLP. Jadi di aplikasi Sakti kita ada rekonsiliasi dari persediaan, aset tetap, hingga modul bendahara dengan modul GLP. Dan yang bisa melakukan tutup periode persediaan adalah user level approval, dengan catatan bahwa sebelum melakukan persetujuan atau melakukan transaksi persediaan perlu dilakukan tutup buku periode sebelumnya. Jadi untuk memulai Februari, Bapak Ibu harus menutup periode Januari. Demikian pula untuk Maret, tutup dulu periode Februari. Dan untuk membuka tutup buku yang sudah dilakukan pada persediaan bisa dilakukan melalui cara membuka tutup sementara modul GLP oleh operator modul GLP pada periode yang sama. Selanjutnya,
hasil akhir dari modul persediaan adalah menghasilkan laporan-laporan persediaan berupa laporan buku persediaan, laporan persediaan, laporan rincian, laporan daftar transaksi, laporan mutasi barang, dan laporan posisi persediaan di neraca. Mungkin sampai di sini materi modul persediaan kita. Apa langsung dilanjutkan ke modul aset, Pak? Mengingat waktu. Kita akan langsung ke modul aset. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, mungkin selesai penyampaian modul aset. Ya Bapak Ibu, untuk modul aset sendiri merupakan modul yang digunakan untuk penatausahaan, pengakuntansian, dan pelaporan BMN berupa aset tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan aset tak berwujud yaitu aset non-keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Modul aset tetap memiliki fungsi. Yang pertama, untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban dan laporan manajerial BMN. Selain itu, modul aset tetap juga berguna untuk mendukung dan sebagai feeder data atau data sumber pada jurnal di modul GL pelaporan yang berguna dalam pembuatan laporan keuangan seperti neraca, laporan operasional LO, laporan perubahan ekuitas LPE. Selain itu, modul aset tetap terhubung dengan modul komitmen sama dengan modul persediaan, masih terhubung dengan modul komitmen yang terkait dengan perolehan BMN yang bersumber dana dari APBN dan terhubung dengan aplikasi pengolahan BMN yaitu SIMAN. Next. Ya, untuk user yang ada pada modul aset tetap ada 3, jadi berbeda dengan persediaan tadi cuma 2. Aset tetap ini membutuhkan 3 user. Yang pertama, operator, baik operator satker, anak satker maupun operator konsolidator tingkat wilayah seperti Bapak Ibu UAPAW maupun tingkat eselon 1 dan tingkat kementerian. Selain itu, user yang diperlukan adalah user validator. Yang ini berbeda, tidak ada di modul persediaan. User validator dan ada user approval. Next. Nah, ketiga user ini memiliki kewenangan yang berbeda, di mana operator satker maupun anak satker bertugas melakukan perekaman transaksi, summary atau posting, kalau kita kenal di Saiba sebagai posting ya, Saiba atau simak ya Bapak Ibu, posting di sini di Sakti namanya summary. Melakukan summary database aset, pencetakan laporan, penutupan periode pelaporan modul aset, dan operator konsolidasian seperti operator UAPAW, operator eselon 1 dan kementerian itu hanya melakukan pencetakan laporan. Jadi tidak jauh berbeda dengan di Irekon atau sekarang kita akan pada tahun ini menggunakan Monsakti. Nah, user validator sendiri bertugas untuk melakukan validasi transaksi yang telah direkam oleh operator ataupun melakukan pembatalan atas validasi terhadap transaksi yang direkam oleh operator. Dan user approval bertugas melakukan persetujuan atas transaksi yang statusnya telah divalidasi oleh validator. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk menjaga kebenaran dan keabsahan data, maka transaksi aset tetap direkam dalam 3 jenjang keamanan berupa status perekaman
Ya, ini yang pertama ada status rekam. Status rekam adalah ketika transaksi untuk pertama kali direkam oleh operator. Perekaman awal dilakukan oleh operator dan status transaksi ini masih bisa diubah, masih bisa dihapus oleh operator Satker tersebut. Ketika meningkat menjadi status kedua yaitu status validasi, artinya telah dilakukan pemeriksaan atau validasi oleh validator. Dan pada status ini transaksi tidak dapat diubah, dihapus. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, kalau validator sudah validasi pekerjaannya operator, tidak bisa diubah, dihapus. Yang bisa apa? Jadi validatornya batalkan validasinya agar operator bisa mengubah atau mengedit transaksi yang sudah direkam. Selanjutnya ada status ketiga yaitu setuju. Ini setelah dilakukan persetujuan oleh approval atas transaksi yang sudah berstatus validasi, dan persetujuan dilakukan oleh approval atas nama kuasa pengguna barang. Pada status setuju ini, transaksi sudah tidak bisa diubah, tidak dapat dihapus, dan tidak dapat dilakukan batal persetujuan oleh Satker. Jadi ingat baik-baik karena tahapannya lumayan keras, lumayan ketat. Jangan digas rem ya, gasplong, jangan digasplong ketika merekam transaksi. Benar-benar diperhatikan kewenangan Bapak Ibu sebagai operator, sebagai validator, dan sebagai approval. Dan transaksi yang akan masuk ke dalam laporan BMN nanti hanya transaksi yang berstatus 3 ini, berstatus sudah disetujui oleh approval. Jadi kalau ada transaksi yang kurang berarti masih berada di level operator atau validator. Next. Lalu bagaimanakah alur transaksi di modul aset tetap ini? Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa setelah proses migrasi data aset tetap dari Irecon LK ini berhasil dilakukan, Bapak Ibu berhasil menyelesaikan berita acara migrasi, maka operator modul aset tetap sudah bisa merekam transaksi tahun anggaran berjalan berupa transaksi BMN, transaksi aset tetap renovasi, transaksi konstruksi dalam pengembangan, transaksi BMN bersejarah, dan transaksi pihak ketiga. Transaksi selanjutnya yang bisa dilakukan oleh operator adalah transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan. Dan transaksi ini akan divalidasi oleh validator dan selanjutnya membutuhkan persetujuan dari approval. Jadi ketiga user ini sangat berkaitan, sangat saling membutuhkan. Semua transaksi yang telah disetujui approval harus di-summary atau diposting agar dapat disajikan dalam laporan BMN yang kita dapat cetak ke dalam laporan BMN menu cetak laporan. Selanjutnya dilakukan penutupan periode atau tutup buku bisa oleh user operator, validator, dan approval. Dan ketika dilakukan tutup buku, maka sistem otomatis melakukan proses summary bulan berkenaan, sehingga periode laporan yang telah ditutup buku tidak perlu dilakukan summary ulang. Namun ada catatan ketika Bapak Ibu melakukan tutup buku di bulan pelaporan semesteran atau tahunan, yaitu bulan Juni dan Desember, harus berhati-hati karena sistem akan otomatis melakukan penghitungan penyusutan reguler dan membentuk jurnal penyusutan reguler. Kalau sudah dilakukan summary dan tutup buku periode, maka Bapak Ibu siap untuk mencetak laporan-laporan BMN. Bapak Ibu, untuk transaksi, next. Perekaman transaksi pada modul aset terbagi menjadi dua. Transaksi yang perlu di-trigger ada pemicunya dari modul komitmen seperti transaksi pembelian, penyelesaian pengembangan langsung, hibah masuk, perolehan KDP, dan pengembangan KDP.
Jadi dia membutuhkan pemicu atau trigger dari modul komitmen berupa BST kontraktual maupun non kontraktual. Namun selanjutnya ada juga transaksi-transaksi yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa membutuhkan ada transaksi pendahuluan di modul komitmen, misalnya transfer masuk atau transfer keluar, tidak perlu direkam BST di modul komitmen. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu kalau dilihat inilah menu-menu yang ada pada modul aset tetap dan submenunya. Jadi sangat banyak ya Bapak Ibu. Namun mungkin nanti tidak akan digunakan semua oleh Bapak Ibu. Operator Satker menyesuaikan apa yang ada pada transaksi tahun berjalan di Bapak Ibu. Kalau tidak ada belanja modal berarti tidak ada perekaman pembelian, tidak ada perekaman pengembangan. Dan untuk berikutnya, ya, ini adalah contoh transaksi perolehan BMN dengan cara pembelian. Menu pembelian digunakan untuk menginput BMN berupa belanja modal peralatan mesin. Peralatan mesin yang diperoleh dengan pembelian dari DIPA APBN pada tahun anggaran berjalan tanpa melalui proses KDP. Dasar pencatatan pembelian adalah menggunakan BST baik kontraktual maupun non kontraktual, pencatatan BST dari hibah barang, pencatatan penerimaan barang menggunakan UPKKP, pencatatan penerimaan barang falas, pencatatan barang yang menggunakan UP atau TUP, tunai, dan pencatatan penerimaan barang hibah. Jadi bisa dilihat di sini Bapak Ibu menunya. Ketika Bapak Ibu operator ingin merekam transaksi pembelian pada modul aset tetap, dapat menggunakan menu RUH transaksi BMN perolehan pembelian. Kita klik rekam. Setelah rekam akan muncul next. Akan muncul pilihan apakah menggunakan daftar komitmen kontraktual atau non kontraktual penerimaan barang. Jadi bergantung pada transaksi yang sudah direkam oleh modul komitmen. Setelah itu Bapak Ibu bisa memilih klik catat, lanjut. Klik catat akan muncul tampilan daftar barang yang sudah direkam dalam modul komitmen maupun modul pembayaran. Lalu kita pilih BMN yang akan kita detailkan, pilih catat, pilih input tanggal pembukuan pada periode bulan yang masih buka, dan isikan isian lain sesuai dengan dokumen sumber, lalu siap disimpan. Lanjut, next. Selanjutnya Bapak Ibu, ada transaksi BMN juga untuk pengembangan langsung. Pengembangan langsung artinya digunakan untuk merekam pengembangan atas BMN yang berupa belanja modal gedung bangunan atau belanja modal lain yang sudah dimiliki, sudah tercatat sampai dengan pada tahun anggaran berjalan. Untuk dapat dicatat sebagai pengembangan langsung harus memenuhi syarat, yaitu pertama, nilai pengembangan harus dapat dikapitalisasi. Kalau belanja gedung bangunan berarti di atas 25 juta. Dan pembayaran menggunakan metode pembayaran sekaligus atau 100% tanpa adanya termin atau tahapan. Dan dasar pencatatan untuk transaksi pengembangan langsung adalah berdasarkan rekaman transaksi yang sudah dilakukan pada modul komitmen berupa BST kontraktual maupun non kontraktual. Bapak Ibu, next. Bapak Ibu dapat merekam untuk pengembangan langsung, silakan pilih menu RUH transaksi BMN perubahan pengembangan langsung. Tinggal dipilih apakah kontrak atau non kontraktual, pilih dokumen yang akan Bapak Ibu detilkan, catat kode BMN-nya, catat kode NUP BMN-nya,
yang akan dikembangkan, pilih tanggal pembukuan sesuai dengan tanggal dokumen sumber dan silakan disimpan. Selanjutnya ada ada menu pencatatan transaksi pengembangan dengan menggunakan KDP, yang merupakan transaksi pengembangan atas BMN yang sudah dimiliki atau sudah dicatat sebelumnya, jadi bukan merupakan aset yang baru. Pencatatan KDP berasal dari penyelesaian pekerjaan melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan. Syarat-syarat untuk dapat dicatat menjadi pengembangan KDP yaitu harus nilai total KDP yang dilakukan pengembangan memenuhi syarat atau ketentuan yang dikapitalisasi, ataupun pembayaran harus menggunakan metode pembayaran bertahap atau termin dan bukan pembayaran sekaligus. Sebagai contoh misalnya pengadaan rehab gedung kantor, Bapak Ibu bisa dalamnya itu bukan cuma rehab, bisa saja rehabnya 3 kali pembayaran, ada termin sampai ke retensi, ada juga ditambah dengan biaya administrasi seperti perjalanan dinas, honor, ULP, Pokja, itu direkam sebagai pengembangan atau KDP. Termasuk biaya kudapan atau konsumsi di administrasi ada kan, itu direkam juga menggunakan pengembangan KDP. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya next, Bapak Ibu bisa merekam melalui RUH transaksi BMN perubahan pengembangan dengan KDP. Silakan dipilih rekam, lalu pilih BMN dan NUP yang sudah ada yang akan Bapak Ibu kembangkan, pilih tanggal pembukuan sesuai dokumen sumber, pilih asal KDP, asal NUP-nya yang akan menjadi dasar pengembangan nilai BMN. Dan Bapak Ibu untuk di bawah ada ubah masa manfaat, namun umumnya pengembangan BMN tidak menambah masa manfaat kecuali sehingga dapat dipilih tidak, kecuali mungkin ada penjelasan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa berkonsultasi apakah menambah masa manfaat atau tidak, bisa berkonsultasi dengan Ditjen Kekayaan Negara DJKN ataupun KPKNL Mitra Kerja Bapak Ibu. Selanjutnya untuk transaksi pada aset tetap renovasi atau ATR merupakan renovasi atas BMN yang dilakukan oleh penyewa peminjam bukan pemilik BMN, dan pada masa sewa itu berakhir diserah terimakan harus dicatat sebagai penambah nilai aset. Jadi Satker melakukan renovasi atas BMN yang bukan miliknya. Perlakuannya pada Sakti yaitu Satker harus mengeluarkan aset tetap renovasi dari Satker penyewa untuk diserahkan kepada Satker pemilik BMN ini menggunakan menu transaksi BMN penghapusan transfer keluar ATR. Lanjut. Dengan memilih BMN ATR dan NUP ATR yang diserahkan kepada pemilik BMN, Bapak Ibu nanti akan mengisi tanggal pembukuan sesuai dengan dokumen sumber, nomor dokumen, dan jangan lupa memilih Satker tujuan yaitu Satker pemilik BMN yang direnovasi tersebut. Sedangkan untuk sebagai Satker penerima, untuk merekam pengembangan yang telah disewa dipinjam oleh Satker lain, maka menggunakan menu RUH transaksi BMN perubahan penerimaan aset dari pengembangan aset tetap aset renovasi. Berikut. Selanjutnya untuk transaksi BMN bersejarah merupakan kriteria aset bersejarah atau heritage aset yang dilakukan dalam buku barang bersejarah. Artinya barang bersejarah tidak perlu dicatat dalam laporan neraca, namun harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Perekaman perolehan BMN bersejarah ini dilakukan tanpa memasukkan nilainya dan diminta hanya untuk mengisikan lokasi asetnya saja, dan tidak ada jurnal yang dibentuk saat persetujuan transaksi BMN bersejarah. Selanjutnya adalah menu transaksi BMN pihak ketiga yang digunakan untuk mencatat aset tetap dan aset lainnya berupa barang pihak ketiga, artinya bukan milik kantor kita sendiri yang dititipkan
kepada instansi atau pihak ketiga dan digunakan sehari-hari. Barang tersebut tidak muncul di neraca dan hanya muncul pada daftar barang ruangan atau daftar barang pihak ketiga. Perekamannya pada menu BMN, pihak ketiga tidak perlu memasukkan nilainya, dan perekaman transaksi pihak ketiga ini tidak akan menghasilkan jurnal pada saat dilakukan persetujuan transaksi oleh approval, dan tidak akan muncul sebagai penambah aset Bapak Ibu di neraca, namun hanya akan muncul pada saat Bapak Ibu mencetak daftar barang pihak ketiga. Selanjutnya, setelah melakukan perekaman perolehan, maka perlu dilakukan pencatatan BMN. Yang perlu diperhatikan dalam pencatatan BMN adalah transaksi pencatatan kartu identitas barang, KIP, daftar barang ruangan DBR, daftar barang lainnya DBL, itu hanya dapat dilakukan atas BMN yang transaksinya sudah disetujui oleh approval. Jadi BMN yang baru direkam dan belum disetujui, bahkan belum divalidasi, tidak dapat dicatat ke dalam KIP, DBR, dan DBL. Selain itu, transaksi saat kita merekam transaksi pencatatan BMN ini tidak perlu ada validasi dari validator ataupun menunggu persetujuan dari approval. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk menu monitoring berikutnya adalah menu monitoring status transaksi, digunakan untuk melihat dan melakukan pengawasan atas semua transaksi yang telah dibuat, baik statusnya itu tadi baru rekam, sudah validasi, ataupun sudah setuju. Transaksi yang telah direkam dan belum dilakukan validasi masih akan muncul pada masing-masing menu asalnya. Akan tetapi jika sudah dilakukan validasi atau persetujuan, maka transaksi tersebut tidak akan tampil lagi pada menu asalnya. Jadi Bapak Ibu, untuk melihat semua transaksi yang sudah dibuat pada modul aset tetap, dapat menggunakan menu monitoring status transaksi. Dan berikutnya, setelah dilakukan monitoring, kita akan melakukan summary database. Jadi semua transaksi yang sudah dilakukan persetujuan oleh approval, setelah dilakukan summary atau posting, akan tersaji pada laporan BMN Bapak Ibu sekalian. Apabila belum dilakukan summary atau posting, maka tidak akan muncul. Pada menu cetak laporan di modul aset tetap terdiri atas dua. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mencetak buku atau daftar. Untuk buku dan daftar, Bapak Ibu tidak perlu melakukan summary, jadi otomatis bisa muncul. Namun untuk mencetak laporan BMN, Bapak Ibu harus melakukan summary atau posting terlebih dahulu. Dan summary atau posting dilakukan berurut dari bulan yang paling kecil sampai pada bulan pelaporan berkenaan. Jadi kayak sekarang untuk semester 1 nanti kita summary posting dari Januari sampai ke bulan Juni. Kalau tiba-tiba setelah melakukan summary sampai Juni ada transaksi yang lupa direkam di Maret, lakukan summary lagi atau posting dari Maret hingga ke Juni, Bapak Ibu. Jadi ketika melakukan tutup buku, proses summary pun atau posting ini akan otomatis dilakukan by system. Dan yang terakhir, lanjut, Bapak Ibu, untuk transaksi terakhir yaitu melakukan tutup buku transaksi yang digunakan untuk menutup modul aset tetap sehingga tidak lagi dilakukan transaksi pada bulan yang telah ditutup, sekaligus membentuk jurnal penyusutan reguler pada waktu penutupan di semesteran ini bulan Juni ataupun pada waktu penyusunan laporan bulan tahunan di bulan Desember. Catatannya, untuk menu tutup buku ini dapat dilakukan oleh semua user, dari operator, validator, approval bisa melakukan tutup buku. Syaratnya dilakukan apabila semua transaksi pada bulan perkenaan sudah lengkap dan benar direkam sehingga tidak ada transaksi yang ketinggalan rekam, Bapak Ibu. Ketika melakukan tutup buku, maka
sistem juga otomatis seperti tadi sudah disebutkan akan melakukan posting data bulan berkenaan. Dan ketika menutup buku pada bulan Juni dan Desember, sistem juga otomatis akan melakukan penghitungan penyusutan reguler dan pembentukan jurnal penyusutan reguler. Nah, untuk membuka yang penutupan transaksi ini yang sudah periode yang sudah dilakukan oleh modul aset tetap, itu hanya bisa dibuka oleh modul GL pelaporan. Namun ada catatan khusus di bulan Juni dan Desember, modul GLP pun tidak bisa, harus meminta kepada HIDJPB. Jadi mungkin ini dari saya, dan tambahan terakhir langsung di slide terakhir. Ya, ini Bapak Ibu, untuk kunci sukses implementasi Sakti maka diperlukan 3 hal. Yang pertama adalah komitmen pimpinan, terutama kalau dulu mungkin tidak berdampak ya Bapak Ibu, tidak terlalu terlihat, tapi saat menggunakan Sakti seperti yang kita ketahui, bahkan pimpinan Bapak Ibu memiliki user sampai di user operator, approval dan validator, termasuk dalam modul pembayaran atau pelaksanaan anggaran, bahkan memiliki OTP. Jadi memang diperlukan adanya komitmen pimpinan dan komitmen Bapak Ibu operator untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan usernya masing-masing. Jangan mengambil tanggung jawab dan kewenangan user lain. Jadi boleh membantu, mungkin Bapak, teman, rekan kerja atau atasan Bapak Ibu belum mengetahui mengenai cara validasi, cara persetujuan di Sakti, tapi jangan mengambil kewenangannya, karena masing-masing kita sudah diberikan porsi sebagai operator, validator, dan approval. Selanjutnya dibutuhkan sinergi dan komunikasi, merupakan hal yang berkaitan, karena seperti kita ketahui bersama bahwa Sakti merupakan aplikasi yang menggunakan database terintegrasi dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya, sehingga seperti dari penyampaian tadi, modul persediaan dan modul aset tetap membutuhkan data sumber dari modul komitmen. Jadi bayangkan kalau modul komitmen direkam asal-asalan dan salah, maka tentu pelaporannya tidak bisa diharapkan menjadi pelaporan yang benar Bapak Ibu. Jadi kalaupun Bapak Ibu membutuhkan bersinergi dan berkomunikasi, dapat menghubungi KPPN, Kanwil, maupun UAPAW dan unit eselon 1 hingga ke kementerian. Kalau sudah berkomunikasi tidak menemukan jalan keluar, ada solusi terampuh ya, menghubungi HIDJPB. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Rani. Penyampaian materinya sangat detail dan komplit ya tadi ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Kurang lebih ada waktu 15 menit ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang hadir secara langsung ya di GKN untuk terlebih dahulu menyampaikan atau dalam hal ada pertanyaan yang mau didiskusikan dengan narasumber, kami persilakan. Silakan Pak. Perkenalkan nama dan asal instansinya ya Bapak. Ya, selamat siang. Nama saya Bert Valen Admeten dari BNNP Sulawesi Utara. Izin Bu bertanya terkait dengan persediaan. Untuk yang persediaan, untuk di modul komitmen setiap kali di input ada BST atau kwitansi atau nota yang disertakan. Nah, untuk pengeluarannya Bu, apakah itu juga harus disertakan dengan BST? Karena kita tahu bahwa persediaan itu barang habis pakai. Kalau untuk yang kecil-kecil seperti kertas, pulpen, tapi kalau di satker kami Bu, ada misalnya alat tes urin yang harganya ratusan ribu, ada peluru yang tidak bisa dikeluarkan dengan sembarangan. Apakah itu juga harus ada bukti-bukti seperti itu?
yang harus diinput atau disiasati, Bu. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan aset tetap, Bu, untuk transaksi kapitalisasi yang untuk barang yang nilai bukunya nol, apakah bagaimana cara mengantisipasinya itu, Bu, untuk nilai kapitalisasinya? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ke pertanyaannya kedua, kalau masih ada. Infonya ada coklat ya, Bu Rani ya. Kalau yang ini, yang bertanya ya, teman-teman panitia ada ya? Ayo, baik silakan, Ibu. Atau di Zoom ada pertanyaan di ini ya? Oke, bisa ditampilkan di ini. Baik, dari Zoom ya, izin membacakan Ibu. Dari Zoom ada pertanyaan dari Satker BPSI-LHK Manado. Yang terhormat admin, kalau sudah tutup buku periode Desember tahun 2021 sudah tidak bisa dibuka lagi oleh Satker, ya Bu. Jadi pertanyaannya, apakah kalau sudah tutup buku periode Desember 2021 itu sudah tidak bisa lagi dibuka oleh Satker gitu? Itu pertanyaan dua penanya dulu ya, Bu Rani. Silakan direspon atau ditanggapi. Yang mungkin untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang harus disiapkan saat melakukan perekaman pemakaian persediaan transaksi keluar. Seperti yang disebutkan tadi, dasar utamanya melakukan perekaman oleh operator persediaan, yaitu berdasarkan bon barang yang diterima oleh TWRT ya, subak TWRT. Untuk selanjutnya, berdasarkan bon barang ini, operator persediaan bisa melakukan perekaman. Selanjutnya untuk nilai buku nol ini, Pak, mungkin saya butuh bantuan. Kalau nilai buku nol, apakah kalau sudah nilai buku nol mungkin bisa dilakukan penghapusan ya Bapak Ibu ya, kalau sudah tidak menghasilkan nilai buku dan takutnya dia akan melewati batas manfaatnya hingga nanti bisa jadi tidak ada menghasilkan nilai manfaat, bisa dilakukan usulan penghapusan untuk barang yang sudah tidak memiliki nilai buku. Selanjutnya untuk pertanyaan tutup buku periode bulan Desember, memang sudah tidak bisa dibuka seperti saya jelaskan tadi saat sudah melakukan khusus pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, Juni dan Desember, ketika sudah dilakukan tutup buku, modul JLP pun, pelaporan pun tidak bisa melakukan buka kembali dan hanya bisa melakukan permohonan melalui HIDJPP. Mungkin dari saya ini, mohon maaf kalau belum lengkap penjelasannya atau jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya. Jadi apakah sudah cukup Bapak tadi respon dari narasumber? Cukup Pak ya. Kemudian ada lagi? Ya, ada. Baik, silakan. Terima kasih, nama saya Gerson dari BTKL PP kelas 1 Manado. Terkait perekaman aset tadi Bu, kami sekarang sedang ada renovasi bangunan. Tadi dari penjelasan kita akan menginput ke Sakti apabila ada nilai yang terhitungnya minimal nilai kapitalisasi ya. Nah, kalau seandainya dalam kegiatan ini ada perjalanan dinas misalnya, nah gimana caranya sedangkan nilai perjalanan dinas itu di bawah nilai kapitalisasi? Saya kira itu loh Bu, terima kasih. Selanjutnya masih ada lagi teman-teman peserta
Ada? Iya. Nah, kalau tadi sesi pertama tadi Sri Kandi, sekarang bapak-bapaknya mulai tampil ya, luar biasa sekali. Silakan Bapak. Dari Politeknik Manado Pak, saya akan menanyakan di Monsakti kita sudah hijau, cuman yang merah di approve rekon internal. Sama yang tutup periode Pak. Terus satu lagi, apakah bisa dilanjutkan ke level selanjutnya, sedangkan kita masih mengusulkan operator anak satker? Apakah bisa dilanjutkan ke proses migrasi? Itu saja Pak. Baik. Mungkin langsung 2 pertanyaan ya, kita bungkus ya. Bu Rani ya, 2 pertanyaan, silakan direspon atau ditanggapi Bu. Terima kasih. Yang pertama untuk renovasi yang menggunakan pengembangan KDP, berarti kan jadi transaksi KDP bisa saja Bapak Ibu ada transaksi belanja yang dibayarkan 100%. Gedungnya tidak ada tahapan, betul 100%. Tapi ada transaksi pendukungnya yang menyebabkan dia harus menjadi pengembangan KDP. Seperti misalnya itu transaksi administrasi. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ada honor, WLP, Pokja WLP untuk pengadaan. Ada biaya perjalanan dinas, konsultasi dalam rangka pengadaan. Ada biaya snack kudapan atau konsumsi rapat dalam rangka pengadaan BMN ini, belanja modal ini, tentu itu direkam sebagai pengembangan KDP walaupun nilainya di bawah nilai kapitalisasi, tetap direkam. Jangan direkam hanya menjadi pengembangan langsung Bapak Ibu, tetap direkam menjadi pengembangan KDP. Selanjutnya setelah melakukan perekaman pengembangan langsung, pengembangan dengan KDP, Bapak Ibu bisa melakukan penyelesaian pengembangan dengan KDP. Kalau sudah fix, tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengadaan aset ini, sudah bisa dilakukan penyelesaian pengembangan dengan KDP agar nilai pada buku KDP Bapak Ibu berkurang dan menjadi aset, tentunya menjadi aset tetap di neraca. Mungkin itu. Yang selanjutnya untuk proses migrasi, tapi di Monsakti masih ada beberapa proses yang belum lengkap. Jadi kalau saya membaca dari S142 tahun 2022 pada tanggal 14 Juni 2022, Bapak Ibu, proses migrasi ini tetap akan dilakukan. Jadi tugas Satker memang untuk memantau perkembangannya di Monsakti, dan jika memang terdapat kendala atau selisih, Satker diminta untuk melaporkan dan melakukan update data. Kalau tidak salah di grup GLP itu sudah ada di share link tree-nya Bapak Ibu untuk migrasi saldo awal 2022. Sampaikan di situ permasalahan-permasalahan yang belum dilakukan, yang belum terselesaikan. Jadi karena periode LK audited sudah selesai, LK audited sudah selesai, otomatis apapun hasil di database Irekon LK harus dipindahkan, mau tidak mau harus dipindahkan. Kalaupun ada yang kurang, nanti akan ada transaksi lanjutan
di tahun anggaran berjalan 22 ini, apa berupa jurnal atau sebagainya. Jadi untuk kelancaran transaksi Bapak mungkin bisa melakukan pelaporan kendala-kendala atau data yang belum lengkap di Monsakti dilaporkan, ada di Linktree Pak. Nanti bisa dibaca di grup KPPN, ada Linktree untuk migrasi saldo awal 2022 bagi satker-satker yang masih mengalami kendala dan belum fix sampai menyelesaikan berita acara migrasinya. Mungkin sekian Pak Ardi, terima kasih. Baik, bagaimana Pak Gerson ya dari PTKL tadi dan teman-teman penanya yang kedua? Cukup ya. Baik. Izin mohon bantuan ya Bapak Ibu untuk dapat mengisi form evaluasi di Linktree yang telah disampaikan tadi. Itu mohon bantuannya untuk mengisi form evaluasi sebagai perbaikan ya, berkelanjutan pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kami di masa mendatang gitu. Sepertinya masih ada waktu 5 menit. Atau di Zoom ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau sudah. Ya, silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatan. Saya dari BPS Provinsi Sulut selaku operator wilayah Simak. Saya mau tanya mengenai persediaan. Kalau di BPS kan ada transfer keluar dan transfer masuk. Nah, saya mau bertanya, apakah untuk penginputan transfer keluar kan dari provinsi, nanti akan di transfer masuk di kabupaten kota. Nah, seperti apa cara menginput transfer keluar dan transfer masuk? Apakah dia kayak Simak harus ada ADK, dan cara penginputannya apakah ketika barang itu keluar bulan contohnya Januari, apakah harus memang diinput Januari ataukah bisa bulan berikutnya? Mungkin dari saya itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih juga pertanyaannya Ibu terkait persediaan ya transfer keluar, transfer masuk. Ibu narasumber, silakan dipersilakan. Terima kasih Bu. Untuk transfer masuk di Sakti ataupun transfer keluar terdiri dari dua. Yang pertama, transfer masuk keluar oleh Satker sesama pengguna Sakti. Seperti pada tahun ini tentu semua Satker yang berbasis menggunakan dana APBN pasti menggunakan aplikasi Sakti. Jadi ada transfer untuk sesama pengguna aplikasi Sakti dan transfer yang dilakukan manual oleh pemberi barang atau penerima barang yang belum menggunakan Sakti, misalnya dari hibah ya Bu gitu. Nah, untuk transfer internal Bapak Ibu dari provinsi ke anak-anak satkernya atau satker yang berada di wilayahnya, nanti dilakukan perekaman berita acara oleh satker pemberi. Nanti saat satker itu melakukan perekaman berita acara, satker penerima otomatis akan muncul di Sakti, tinggal diterima sesuai dengan berita acara yang disampaikan oleh satker pemberi, tinggal dicatat. Jadi sudah dimudahkan, dan kalau boleh berkoordinasi tentang waktu. Kadang memang kan mungkin operator persediaan tidak selalu memantau aplikasi persediaan setiap saat, dicatat melewati bulan, tentu waktu direkon akan muncul selisih transfer masuk dan transfer keluar oleh satker penerima dan pemberi di aplikasi. Kalau dulu irekon, sekarang akan di aplikasi Monsakti. Jadi memang satker penerima itu mencatat sesuai dengan
nomor dan tanggal berita acara yang dikeluarkan oleh Satker pemberi. Mungkin ini dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mengingat keterbatasan waktu juga ya, mungkin sesi yang kedua ini kita cukupkan ya Bu Rani ya. Baik, terima kasih kami sampaikan ya kepada segenap peserta workshop, baik yang hadir secara langsung di ruangan GKN Manado maupun yang hadir secara daring ya melalui Zoom. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas atensi dan perhatian terkait pelaksanaan workshop ini. Saya selaku moderator juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, dan kami sampaikan juga hal yang tadi ada penekanan ya di akhir terkait pelaksanaan implementasi sakti modul pelaporan. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua dan tetap berbahagia ya. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardi. Sekali lagi kita berikan sambutan yang meriah kepada narasumber kita beserta moderator yang sudah membawakan materi pada hari ini. Menginjak acara selanjutnya adalah foto bersama. Kepada para narasumber dan para moderator agar berkenan menempati tempat duduk yang sudah tersedia di depan. Kepada Bapak Ibu sekalian yang masih duduk di belakang bisa menempati tempat duduk yang di depan untuk dilakukan sesi foto bersama. Serta para peserta yang secara daring Zoom, kami mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya agar dapat dilakukan sesi dokumentasi. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Tiga, dua, satu. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, berakhir pula rangkaian kegiatan workshop kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian kepada Bapak Ibu sekalian. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Hesti Pratiwi, Bapak Joko, dan Ibu Rani. Semoga dengan berjalannya acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap jaga prokes, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Grammarly Business offers